Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Ya itulah tadi momen-momen yang juga menarik perhatian. Begitu saya mau ke Mas Faldo tadi ketika ditanya soal oposisi. Nah ini kan sebenarnya adalah pertanyaan dari Mas Anies begitu ya. Pak Anies sekarang menilai bahwa sekarang itu minim oposisi. Kemudian direspon begitu dengan Pak Prabowo. Kalau menurut dari Pak Prabowo memang sekarang oposisi itu fungsinya berjalan apa enggak sih sebenarnya di pemerintahan? Ya sebenarnya kan kalau yang berhak ya, menurut saya kalau kita lihat secara logik yang berhak jadi mengklaim dirinya oposisi itu ya PKS. The one and only. Ya, dari awal pemerintahan Pak Jokowi gitu. Jadi kalau saya melihat PKS mengkritik tuh saya happy sekali gitu. You do your job gitu, good, lakukan gitu. Tapi kan Mas Anies adalah pernah menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, sempat menjadi pembantu presiden, pun juga Caimin juga partai koalisinya mendukung Pak Jokowi, dan juga Mbak Latifah dari Nasdem juga ya bahkan mengusung Pak Jokowi di awal 2014 Partai Nasdem gitu. Jadi kami kira memang sih kalau kita lihat teorinya memang di presidensial kayak gini nggak ada oposisi. Adanya yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan kan. Tapi ya kita mensimplifikasinya biar agar mudah dijadikan sebagai bahan memberi pemahaman kepada publik. Dan menurut saya sih Mas Anies on point juga dan Pak Prabowo on point juga, dua-duanya on point saya kira gitu. Nah ngomong-ngomong on point tadi kan waktu Mas Anies menyampaikan soal Pak Prabowo soal tidak ada yang betah di kekuasaan, itu kan statement Pak Prabowo dan Pak Prabowo kan ekspresinya gitu. Nah Anda melihat itu maknanya apa sih kenapa Pak Prabowo seperti itu menurut Anda? Pak Prabowo dan Mas Anies itu kan bukan orang yang baru kenal, ya kan? Mereka kan ya Pak Prabowo mendukung Mas Anies waktu pengen jadi gubernur menantang Pak Basuki kan waktu itu. Dan ya Pak Prabowo juga membantu banyak orang untuk jadi membuka jalan politiknya, termasuk Pak Jokowi gitu. Jadi mungkin dia kayak guru ke murid aja kayak, aduh lu bisa aja sih gitu ambil ininya gitu. Dan maksud saya Pak Prabowo punya poin, Pak Anies pun poinnya juga oke menurut saya gitu. Nah soal gimana delivery poinnya ya itu masing-masing punya style. Nah ini kan yang nanyakan kan Pak Anies nih waktu itu kan karena merasa bahwa demokrasi saat ini oposisi itu minim sekali fungsinya begitu ya. Apakah memang dirasa begitu sekarang? Jadi kalau kita telaah soal topik yang ini, pertanyaan dari pihak KPU ya, dari panelis itu lebih menanyakan pendapat tentang demokrasi di Indonesia. Pak Anies tidak semerta-merta mengatakan demokrasi yang dibawa oleh kekuatan partai politik itu tidak bekerja. Justru beliau mengatakan memang ada sedikit ketidakpercayaan di masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Kita juga tahu anak-anak Gen Z, anak-anak baru lulus SMA, kuliah, apalagi yang kuliahnya itu bisa sangat fokus sama semua detail sejarah gitu ya. Mereka bisa menjadi kayak, aduh masa sih demokrasi kayak begini. Beliau acknowledge itu, mengatakan bahwa fakta ini ada. Nah, maka apa yang harus kita lakukan supaya demokrasi ini ke depannya dalam periode 2024 ke depannya itu bisa lebih bagus lagi. Demokrasi yang sudah dibawa oleh Pak Presiden Jokowi ya Nasdem usung di tahun 2018 hingga menjadi presiden di dari 2013 hingga menjadi presiden di 2014 selama 2 periode hingga sekarang membaik. Nah, kita seperti yang Pak Anies bilang, apa yang bagus dilanjutkan, apa yang agak kurang dibikin lebih bagus
bagus lagi. Dan itulah saya rasa yang dapat membuat Indonesia ketika 100 tahun lagi dan selamanya menjadi Indonesia yang sangat layak untuk generasi muda ini hidup terus sampai generasi-generasi selanjutnya. Oke, ini Yohana samping saya tadi Mas Aku Bagas dikit begitu. boleh nggak? Oh, boleh. Jangan Silakan. lupa loh. Apa tuh? Pak Prabowo tuh 15 tahun jadi oposisi. Lebih lama dibanding Pak Anies. Nah, lebih lama jadi oposisi Sejak 15 tahun. 2000 baru masuk 2004. Nah. Jadi oposisi. Oke, kenapa nggak lanjut aja jadi oposisi? Apakah Karena setelah 15 tahun itu pengalaman Dirangkul apa oleh yang Pak Jokowi. mengubah jadi Dirangkul oleh Pak Jokowi terjadi polarisasi 2019 itu kan keras sekali pilpres kala itu. Dari situlah dia ingin melanjutkan Pak Oke, Jokowi. jadi bukan karena ingin mengamankan bisnis seperti yang dikatakan Pak Anies atau gimana? Kalau ada Atau udah Saya bosan boleh jadi nambahin oposisi? juga itu nggak? Boleh nanya nggak? Boleh juga. Gimana, Teh? Kalau saya pengen nanyanya itu, kalau dikatakan Pak Prabowo lama di oposisi, lalu Mbak Yohana pertanyaannya itu bagus banget nih. Iya, gimana? Terus akhirnya masuk ke dalam dan katanya dirangkul. Tapi pendukung Prabowo tuh nggak happy loh dengan pilihan itu. Iya. Jadi pilihannya karena buat Pak Prabowo sendiri atau gimana kalau beliau mendengarkan pendukungnya yang lama yang sekarang pada masih pendukung yang kecewa? lama, iya, udah dapat idola baru dia, Mas Anies. Oh, Karena gitu. idola lamanya begitu. Iya, karena idola lamanya merasa waktu itu clash-nya agak kencang. Jadi memang polarisasi 2019 itu kencang banget. Oke. Kalau Nah. saya tanya ke beliau ya kenapa gabung, ya itu polarisasi kencang. Dan Oke. aneh juga sih seorang yang membuka jalan untuk Pak Jokowi malah patuh sama Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo Subianto. Oke. Gitu. Nah. Bukan hal-hal ringan ya saya kira ya. Mas Bagas, saya tahu bahwa capres Anda itu sangat tenang. Tapi bukan berarti Anda juga harus tenang. Boleh bicara loh, Mas. Tadi dia narik nafas loh. Saya ingin ngomong tadi, pengen ngomong. Kita tahu dia pengen masuk. Boleh bicara. Mas Bagas, Iya. kasih kabar. Sabar ya, sabar ya. Soalnya berdua tadi kan ini Panas ya. Iya. Tapi cocok kok kayak waktu debat kandidat juga. Mas Ganjar atau Bu Mega kan? Makanya kan ini kayak simulasi debat kemarin. Nomor 1 sama 2 berantem, kita nonton. Siapa bilang kita berantem? Enggak ya. Tuh kan, sama tuh. Itu udah kenal dari lama. Tapi intinya nih sebenarnya gini. Tadi ada narasi keberlanjutan, narasi oposisi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sejarah ya, yang mengusung Pak Ganjar sekarang, yang koalisi yang mengusung Pak Ganjar ini adalah orang-orang yang menemani Pak Jokowi dari nol. Jadi yang mengawal Pak Jokowi ini sampai hari ini, sampai Indonesia mendapat tempat yang sangat terhormat di dunia ini ya, koalisi yang mengusung Pak Ganjar Pranowo sekarang dan Pak Mahfud. Jadi saya juga senyum-senyum aja kalau ada yang pihak yang mengklaim akan melanjutkan dan lain sebagainya, bahwa nggak usah diucapin, hasil nyatanya ini udah ada di Pak Ganjar. Oke. Gitu. Tapi intinya gini, tadi kan ketika Pak Ganjar itu momennya, Pak Ganjar tuh seolah-olah kayak, wah ini dua orang ini kayak membuka buku lama katanya, tidak mau berkomentar banyak. Tapi kalau dari pandangan Ganjar Pranowo dan tim ini sendiri, demokrasinya masih jalan nggak sih sebenarnya? Masih jalan ya. Pak Ganjar tuh ada artinya lah kenapa dia dapat nomor 3 ya. Apa tuh? 3 kan sila persatuan Indonesia. Oke. Jadi beliau berdua ini kenapa sekarang tuh lebih kalem nih Pak Ganjar nih, karena sikap kalem dan tenang itu dibutuhkan untuk mempersatukan Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal Pancasila, berarti saya juga boleh artikan kalau satu ketuhanan Kan ada yang Maha Esa. persatuan. Persatuan Indonesia untuk menjadi satu nomor 1. Amin. Manusia. Jalan adil dan beradab. Sosiologi politisinya Kasih susu kan. Kemanusiaan sekali memang ya. Halo, apa kabar para capres? Iya kayaknya mau komentar nih. Seru ya ngeliatin orang berantem. Seru ya. Serunya kenapa coba? Tadi untung pakai Pancasila nggak dasar Dharma Pramuka ya. Agak susah ya nomor 3 apa itu harus nyari dulu kan. Cuman Mas Bagas kayaknya harus sering diingatkan lagi deh, jangan diem bener. Takutnya nanti ribut-ribut Mas Bagas cuma nonton, nanti putaran kedua nonton doang. Iya kan, dikiranya penonton. Pas Jadi debat- ikut campur dikit lah, Mas. Jangan ninggalin 100% banget lah ya. Bener Ikut kontribusi tadi, lah iya, ya. maksudnya baik banget nih untuk mengingatkan Mas Bagas agar ngomong, ayo nanti Kan takutnya. prinsipnya tadi tenang. Betul. iya. Masa Mas Bagas harus diginiin dulu? Ayo Mas Bagas, ayo. Masa harus gitu kan? Masa harus gitu dulu sama orang di Itu belakang. sebenarnya untuk Mas Bagas ya? Untuk Mas Bagas mungkin. Enggak, Oh, itu untuk Kenapa mereka ini jadi seolah jadi panelis yang Mereka jadi ngomentarin jawaban
Coba mereka ditanya duluan. Kalian komentarin mereka. Nah, sekarang gini, saya kasih kesempatan tadi kan seolah-olah mereka walaupun sudah mempresentasikan negeri wacanda, tapi kan mirip-mirip nih dengan capresnya. Yes. Boleh dong komentarnya tadi, misalnya, oke silakan Valdo, kayak nomor 2 Ke nomor 2 tuh. Saya nomor 2. Ya. tersinggung nggak sih ketika mungkin diasosiasikan, Ya. direpresentasikan oleh nomor 2 tadi? Enggak. Gampang sekali jadi nomor 2. Kenapa? Begitu. Kenapa? Oke. Jiwa seninya tinggi ya. Sorry ya, gitu itu keluar lagi. Buku tadi agak aduh. Yang paling mirip siapa? Kalau Mas Bagas, menurut Mas Bagas dari 3. Om Duto gampang tinggal pakai peci selesai urusan. Enggak sih. Secara bagian. keseluruhan deh, secara dari gesture juga, cara menyampaikan visi misi yang paling mirip siapa kira-kira? Sebenarnya kalau gue lihat sih, saya lihat yang nomor 3 ya. Ya, itu sepatu aja ya mirip. Baju, ini, terus habis itu rambutnya kurang putih aja. Kurang putih. Iya, Ada satset tapi Mas. Iya, kurang ada satset, bos. Kebetulan Mas, ini ada fun fact juga, Mas Bagas belum tahu. Di belakang ini juga ada tato banteng sebenarnya. Biar lebih Ada moncongnya kan, tapi kan bantengnya. diperlihatkan. Nah kalau Mas Valdo, menurut Mas Valdo mirip nggak sih mereka bertiga ini mewakili masing-masing gitu? Enggak lah, Mas. Enggak ya? Karena mereka Kayaknya nggak terima ya. jangan paksa kawan-kawan saya ini mirip kayak capres, Bang. Enggak ya? Jangan. Enggak ya, Itu benar ya? bukan jiwa mereka. Mas bilang enggaknya kok agak ini agak ngegas ya. Saya agak tersinggung kayaknya lebih ke fisik deh Mas. Bukan, Om. Kalau dipaksa impersonate mereka pasti jago. Pasti jago gitu. Tapi kan jangan dipaksa mereka mirip politisi, Mas. Biarin mereka tetap di dunia itu, Mas. Jadi justru kalau ini yang tipe-tipe di komen ini nih biasanya kalau di komen-komen IG, oh udah Duto ngapain sih politik-politik stand up aja. Netizen nyinyir gitu panas gitu ya. Rezeki nih. Oh kalau jadi politisi ngomongnya nggak bebas kayak kita ya Mas. Justru ada sebuah dibela ya, Mas? beberapa contoh di negara Eropa ada memang orang-orang yang berprofesi sebagai komika atau entertainer yang berhasil masuk ke dalam dunia politik. Jangan salah, Presiden Ukraina aja Itu komedian. ngomong dulu ya. Nah, itu. Jadi begitu lah ya. Jangan ngegas. Halo, jangan ngegas. Boleh nggak saya komentar yang kayak Boleh, silakan. Justru memang Mau cara dikomentarin, beliau dikomentari. membawakan Pak Anies tadi itu bagus sekali. Mungkin bisa lebih cepat gitu ya kalau saya kasih tipsnya. Tapi dari atas sampai bawah pilihan sepatunya warna coklat itu sudah khas banget gitu kan. Lebih rapi. Tapi saya mau kasih tahu, justru beliau ini lebih mirip sama co-kapten kita yang namanya Kiai Haji Maksum Fakih. Mirip banget. Kalau nanti dibandingin kok kayaknya sama. Mungkin habis ini kok jadi kayak Impersonate itu. impersonate gitu. Nah, Dan gaya bawaannya juga udah sama. Tapi menarik juga tadi yang disampaikan Duto. Memang yang namanya kemudian punya peluang lah masuk politik lah Mas Valdo ya. Pengalamannya tadi Presiden Ukraina. Persoalannya hasilnya Saya ternyata bukan melarang perang. mereka masuk politik, ya. Justru butuh, karena cuma mereka yang Kok sudah enak dicepat- mengkritik kok cepet kita. banget Ya berubahnya. intinya bisa lah ya demokrasi terbuka ya Tapi pokoknya jangan ya. dipaksa mereka jadi politisi, jangan. Ya harus ada ininya dulu ya, terjun ke politiknya dulu, ada rekam jejaknya dulu Tapi ya. kan sekarang serba instan nggak apa-apa. Nah itu mungkin kita jawab nanti kali ya. Jangan ya. Berikut ini. Oke. Biar instan dari itu habis ini ya. Kita jeda dulu ya teman-teman ya. Habis jeda berikut ini kita lanjutkan perbincangan dan keseruannya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.